Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa kembali berada di hari ini, amin. Dan kita percaya bahwa seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memelihara dan menolong serta menyertai hidup kita. Katakan amin. Baiklah, sebelum kita melakukan lebih jauh semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-29, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul perenungan kita pagi hari ini, Sabar dan Bertekunlah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang-orang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Tahukah saudara bahwa hidup ini ibarat kita sedang berada dalam ruang kelas pembelajaran. Ketika seorang guru memberikan penjelasan, ada yang dapat kita mengerti, tetapi ada juga yang sulit untuk kita mengerti. Dan ketika waktu ujian datang, pelajaran yang mudah kita mengerti dapat dengan mudah kita jawab, sehingga hasilnya bisa dipastikan baik. Akan tetapi, pelajaran yang tidak kita pahami sulit untuk kita jawab. Bisa jadi kita gagal atau mendapat nilai yang rendah. Untuk memperbaikinya, kita perlu belajar lagi dan melakukannya dengan sabar serta tekun. Amin. Bangsa Israel bisa jadi tidak memahami alasan penderitaan yang mereka alami. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa mereka harus meninggalkan tanahnya dan terbuang ke negeri asing. Bisa jadi mereka bertanya-tanya tentang maksud Allah, tetapi mereka gagal memahaminya. Namun janji Allah akan digenapi dan akhirnya mereka akan mengerti. Akan tiba waktunya mereka akan mengalami keselamatan. Allah akan mengubah keadaan mereka menjadi baik kembali. Keadaan orang-orang yang semula buruk, baik keadaan jasmani maupun rohani mereka akan dipulihkan oleh Allah. Tidak akan ada lagi kesengsaraan, sebab hal itu akan digantikan dengan sukacita. Keadaan yang berkebalikan seperti itu juga akan dialami orang-orang yang menimbulkan sengsara di tengah umat Allah. Mereka akan hilang lenyap. Mereka akan mendapat hukuman yang berat dari Tuhan sendiri. Saat itu Israel akan mengerti alasan dibalik semua penderitaan yang terjadi. Apa yang harus mereka lakukan adalah bersabar dan bertekun. Mereka hanya perlu menunggu hingga tiba waktu penyelamatan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kalanya di tengah kehidupan, kita merasa seperti orang bodoh. Kita tidak mengerti kenapa sebuah peristiwa harus terjadi. Dan kalau sudah begitu, kita harus bersabar. Namun bukan berarti kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Sabar berarti terus berusaha menjalani kehidupan sekalipun berat. Amin. Saat kita telah memahami kebenaran firman Allah, ketahanan kita untuk menjalani kehidupan akan bertambah pula. Sebab ketahanan rohani kita itu terjadi ketika kita sabar untuk terus menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Tuhan kita panjang sabar. Itu artinya Tuhan juga mengajar kita untuk bersabar menunggu waktu Tuhan yang tepat buat kita. Karena itu tetaplah bersemangat apapun yang terjadi. Dan tetap yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bertekun dan bersabarlah sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya bagi hidup kita sesuai dengan setiap kebutuhan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk tetap kuat dalam kondisi apapun yang kita hadapi.
Dan kiranya diberkati kita sepanjang hari ini sesuai dengan firman-Nya, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Serta karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan hari ini, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, pasti di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.